Shalom umat Tuhan, puji Tuhan hari ini hari yang ke-124 berakar dalam firman season yang keempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari terus semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan terlebih untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman. Puji Tuhan, dan saat ini kita sampai ke 2 Tawari pasal 22 sampai 24. Dan di pasal 22 berbicara tentang Raja Ahazia yang adalah anak dari Raja Yoram. Dan ayat yang pertama dikatakan, lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia anaknya yang bungsu menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Dan nama ibunya adalah Atalia, dia adalah anak dari Raja Ahab. Dan dia adalah cucu Omri yang dua-duanya ya, ayah dan kakeknya adalah orang yang sangat melakukan jahat di mata Tuhan. Mereka adalah raja-raja kerajaan Israel. Raja Omri, yaitu kakeknya, itu adalah raja yang membangun Samaria dan akhirnya menjadi kota pemerintahan dari kerajaan Israel. Dan di ayat 3 dikatakan, ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Dan terlebih di ayat 4 dikatakan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Dan inilah yang pada hari-hari yang lalu saya berbicara tentang Yosafat. Dan Yosafat membuka celah untuk hal ini karena dia mengizinkan anaknya mendapatkan istri dari salah satu anak Ahab. Lalu akhirnya Ahazia terbunuh saat dia mengunjungi Yoram raja Israel. Yoram adalah ayahnya, tetapi ini adalah raja Israel yang kebetulan namanya agak-agak mirip. Ada beberapa kali antara raja Israel dan raja Yehuda, dan kadang-kadang juga sama persis seperti yang Yoram ini dan Yoram yang sana. Dan kita harus tidak menjadi bingung untuk berhadapan dengan nama-nama yang rada-rada mirip dan bahkan ada yang sama persis. Dan Ahazia akhirnya dibunuh oleh Yehu, seperti yang dikatakan di ayat 7, telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan memenuhi ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Dan kita lihat bahwa sesudah akhirnya Ahazia terbunuh, maka apa yang terjadi? Ibu dari Ahazia akhirnya ingin memerintah atas Yehuda, tetapi apa yang dilakukan adalah dia akhirnya bangkit dan membinasakan semua keturunan dari raja. Seakan-akan dia mau menghabiskan, menyelesaikan keturunan dari Daud. Tetapi Tuhan tidak bermaksud seperti itu, karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa dia akan mempertahankan keturunan Daud, mengokohkan kerajaannya. Dan itu yang dilakukan. Dan di ayat yang ke-11 kita dapat melihat bahwa Yosabat, anak perempuan raja, yaitu anak perempuan Raja Yoram, karena anak perempuan biasanya tidak begitu diperhitungkan, karena yang menjadi raja biasanya anak laki-laki. Pada saat pembunuhan dari raja-raja, anak-anak dari Raja Asia, dia sempat menculik salah satu dari anak, yaitu anak yang paling kecil yang masih bayi, yaitu namanya Yoas. Dan dia membawa menyembunyikannya di Bait Allah. Dan akhirnya Yoas dapat dibawa dan disembunyikan oleh Yoyada di Bait Allah, dan dicarikan inang pengasuh yang menyusu dia. Dan kenapa bisa demikian? Karena Yosabat sendiri adalah istri dari Imam Yoyada, dan akhirnya Yoas bisa terselamatkan, dan dia berada di sana dikatakan selama 6 tahun lamanya, dan dia bersembunyi di Bait Allah, sementara Atalia melakukan mengatur segala pemerintahan yang ada. Dan kemudian kita lihat di pasal yang ke-23, di situ dikatakan di dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Asaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Asaria bin Obed, Maseya bin Adaya, dan Elisafat bin Sikri. Dan masih ada orang-orang yang masih berpaut kepada Tuhan dan masih ingin tetap menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kemudian mereka
mengatur segala sesuatu sampai pada hari hanya. Dikatakan di ayat 10, ia menempatkan, yaitu Imam Yoyada menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Jadi sudah diatur di bait Allah, semua beserta dengan pemimpin-pemimpin yang sudah bersepakat bersama-sama dengan Imam Yoyada. Dan di ayat 11, sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, lalu berserulah rakyat, hiduplah raja. Dan ini adalah sesuatu yang merupakan janji Tuhan bagi umat Tuhan, bagi kerajaan Yehuda, kerajaan Daud yang akan terus dikokohkan oleh Tuhan. Dan saat itu ketika Atalia mendengar rakyat sudah mulai riuh untuk memikirkan hiduplah raja kepada Yoas, dan dia menjadi penasaran apa yang terjadi, dan dia pergi mendapatkan dari mana sumber bunyi, yaitu di bait Allah, dan dia akhirnya mengerti bahwa akhirnya Yoas sudah ditabiskan, sudah diurapi menjadi raja. Dan Yoyada kemudian mengikat perjanjian dengan rakyat, dan juga mereka bersama-sama mengikat perjanjian di hadapan Tuhan bahwa mereka akan menjadi umat Tuhan. Dan akhirnya di ayat yang ke-17 kita lihat bahwa rakyat akhirnya merobohkan rumah Baal, dan mereka menghancurkan semua mezbah yang dipakai untuk penyembahan berhala, dan juga patung-patung dan sebagainya. Dan juga akhirnya kita tahu di ayat yang terakhir bahwa rakyat semua bersukacita. Ayat 21 saya bacakan, bersukacitalah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Dan akhirnya benar-benar Yoas menjadi raja. Seperti di pasal 24 dikatakan di situ bahwa di bawah bimbingan dari Imam Yoyada, Yoas menjadi raja di usia 7 tahun. Dan dia adalah raja termuda. Dan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Kalau ada kata-kata selama hidup Imam Yoyada, itu berarti sesudah kematian Yoyada ada sesuatu yang terjadi. Dan memang kita belum sampai di situ, tapi mari kita melihat di dalam kepemimpinan dari Yoas pada saat bersama-sama di dalam bimbingan dari Imam Yoyada, kita lihat bahwa mereka membaharui rumah Tuhan. Dikatakan karena anak-anak Atalia, perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, dan bahkan mereka memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Dan itulah sebabnya mereka melakukan perubahan ya di dalam bait Allah, mengembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, yaitu untuk peribadatan kepada Allah. Lalu waktu berjalan, akhirnya dikatakan di ayat yang ke-15 bahwa Yoyada menjadi tua, dia menjadi lanjut umur, lalu dia mati 130 tahun umurnya ketika ia mati. Dan itu saya percaya ya, kita melihat ini umur yang panjang sekali seperti ini, Tuhan masih mempertahankan Yoyada untuk tujuan, untuk misi yang harus diembannya. Lalu dikatakan di ayat 16, ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Dan kita melihat bahwa Tuhan berkenan kepada siapapun hambanya, siapapun orang yang sudah ditempatkan Tuhan untuk melakukan bagiannya dengan setia. Dan sayangnya di ayat yang ke-17 dikatakan, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Dan sayangnya pemimpin-pemimpinnya tidak sejalan dengan selama ini bimbingan atau nasihat yang selalu diberikan oleh Imam Yoyada. Dan ayat 18, mereka meninggalkan rumah Tuhan dan meninggalkan Allah nenek moyang mereka, dan lalu mereka beribadah kepada berhala-berhala dan kepada patung-patung berhala dan segala macam berhala, sama seperti Ahab dan kerajaan Israel yang menyembah berhala. Dan dikatakan di ayat yang ke-18, oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Tuhan selalu memberi upah atau balasan kepada setiap perbuatan. Apakah kita mau setia kepada Tuhan, mendapat perlakuan yang tentunya menyenangkan atau baik dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, pada saat kita melakukan penyimpangan, menyembah berhala, Tuhan selalu mendatangkan murka atas siapapun. Dan pada saat itu Tuhan juga memberikan kepada mereka
utusan-utusan untuk menasehati, tetapi selalu tidak didengarkan. Nabi-nabi datang tidak didengarkan. Lalu kemudian Roh Allah kemudian menguasai Sakaria, dikatakan di ayat yang ke-20. Dan Sakaria itu adalah anak dari Imam Yoyada, yang kalau mau dibilang membesarkan Yoas. Tetapi saudara, pada saat dia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka sebagaimana apa yang dikatakan Allah kepadanya, yaitu, beginilah firman Allah, mengapakah kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Tetapi saudara, apa yang terjadi adalah mereka atau pemimpin-pemimpinnya, pemimpin dari Raja Yoas, mengadakan persepakatan untuk membunuh dia. Bahkan raja mengiyakan, bahkan memerintahkan untuk dapat membunuh, melempari Sakaria dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat mendatangkan murka Tuhan tentunya. Dan dikatakan di ayat 22, Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Sakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Dan saudara, kita melihat bahwa Raja Yoas, dia takut kepada pemimpin-pemimpinnya, mungkin takut dengan tekanan-tekanan yang dapat diakibatkan oleh pemimpin-pemimpinnya, sehingga dia berkompromi, tapi komprominya terlalu jauh, dan dia sudah melupakan bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang lebih besar bahkan dari apa yang dapat ditimpakan, atau kesusahan apa yang dapat ditimpakan oleh pemimpin-pemimpinnya. Dan kita melihat bahwa ayat-ayat selanjutnya Tuhan menyerahkan mereka kepada tentara Aram, dan tentara Aram akhirnya datang menyerang Yehuda. Di ayat 24 dikatakan, walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, itu tentara Yehuda yang saat itu kuat. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Jadi Tuhan juga dapat memakai bahkan orang Aram, orang yang tidak menyembah Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan untuk beri pelajaran kepada kerajaan Yehuda atau kepada Raja Yoas. Dan saudara, kita melihat ketidaksetiaan kepada Tuhan dan ketakutan kepada manusia, siapapun itu, kepada pemimpin-pemimpinnya, kepada orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berkuasa di sekitar kita, dan melupakan Tuhan yang dapat melakukan perkara lebih besar daripada manusia siapapun, itu akan mendatangkan malapetaka. Dan ayat 25, ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkan dengan luka-luka berat. Dan akhirnya Raja Yoas akhirnya diserang oleh pegawai-pegawainya sendiri yang mengadakan persepakatan dan membunuh dia akhirnya. Karena mereka mengingat apa yang dilakukan oleh Yoas dan pemimpin-pemimpinnya terhadap Sakaria, anak Imam Yoyada. Dan mereka tahu betul bahwa Imam Yoyada lah yang membuat Yoas akhirnya seperti itu ya, dia menjadi kuat dan dia diberkati oleh Tuhan. Lalu dikatakan bahwa mereka membunuh di atas tempat tidurnya, dan ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Ada perbedaan di situ. Lalu kemudian Amasya anaknya menjadi raja. Dan mari saudara, kita berhati-hati. Memulai sesuatu dengan baik itu sangat baik, tetapi kalau kita tidak menjaga kesetiaan kita di hadapan Tuhan, bagaimanapun keadaan kita pasti akan celaka. Dan marilah kita terus menyenangkan hati Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan apapun keadaan di sekitar kita. Tetaplah setia, Tuhan Yesus memberkati.